Halo guys, udah pada masuk? Yuk kita mulai segera ya guys. Halo guys. Oke. Oke, udah pada mulaian banyak yang pada masuk. Oke, kita mulai. Tolong responnya ya guys. Kita belajar tentang ilmu komunikasi di pengantar manajemen. Udah bisa masuk semua guys? Sudah, Pak. Bisa ya? Tolong sedikit respon ya. Kalau takutnya saya seperti tadi saya ngomong terus, ternyata slide-nya nggak jalan, tiba-tiba not responding. Waduh, saya udah capek ngomongnya, udah menggebu-gebu, akhirnya sia-sia. Oke, kita belajar komunikasi. Jadi saya harapkan kita pakai Jitsi, kita bisa saling aktif, saling berkomunikasi. Menurut kalian komunikasi itu apa guys? Oke guys, saya nggak baca, kalian dengar ya, saya lanjut aja deh, nggak usah kasih pertanyaan. Oke. Halo, dengar ya guys? Oke, komunikasi menurut Berat itu seperti yang tadi sempat saya singgung. Komunikasi itu fungsinya untuk saling memberikan komunikasi informasi, kemudian mengungkapkan perasaan, kemudian memberikan perintah. Mengapa begitu penting? Karena menurut Berat menyatakan komunikasi membuat sistem lebih berkooperatif. Organisasi menjadi lebih dinamis dan menghubungkan tujuan organisasi dengan semua manusia yang terlibat di dalamnya. Kontribusi komunikasi efektif untuk manajer menurut yaitu komunikasi yang rutin. Mungkin seorang manajer itu diharapkan untuk bisa berkomunikasi. Bahkan peranan manajer untuk berkomunikasi itu komunikasi yang rutin dengan bawahannya, memegang porsi yang begitu cukup besar, yaitu 44%. 11% yaitu bertukar informasi, mungkin informasi tentang keadaan organisasi, keadaan sekitar, kemajuan atau kemunduran. Kemudian manajemen tradisional itu memberikan perintah, kemudian tentang sumber daya manusia. Oke, ini ya guys, tadi sempat saya gambarin. Komunikasi arahnya seperti gini. Ada pesan yang dikirim, kemudian mungkin penyampaian pesan itu melalui macam-macam. Mungkin melalui kertas, melalui telepon, melalui media sosial atau apa. Kemudian saluran itu biasanya saluran itu harus bisa sampai kepada penerima. Pesan yang terima apa melalui media sosial, pesan yang disampaikan. Jadi ibaratnya seperti gini guys, saluran itu harus tepat, dan saluran itu seringkali mengalami gangguan dan timbal balik. Contohnya seperti gini, pengirimnya anggap aja saya ilustrasikan, saya itu ngasih perintah ke anak buah, kamu kerja ya seperti yang ngajin ya. Kemudian anak buahnya ngomong
nggih gitu ya. Kemudian itu kan sesuatu timbal balik. Paham nggak pengirimnya dengan kata nggih gitu? Mungkin saya bukan orang Jawa, jadi saya nggih itu apa ya artinya? Seperti kalian saya tanya, kalian apakah sudah Pak Pung? Halo? Pak Pung apaan, Pak? Nggak tahu ya Pak Pung ya. Ya itulah ya. Jadi ada suatu hal yang miscommunication ya. Mungkin ada yang tahu nggak Pak Pung itu apa? Halo? Tolong dong kita saling berkomunikasi. Ini pelajaran yang menyenangkan. Mandi, Pak. Hah? Mandi. Ya seperti itu. Ada orang yang nggak tahu. Ya. Seperti itu guys. Jadi ada suatu menit komunikasi. Mungkin orang yang nggak tahu Pak Pung itu apa. Wah mungkin dikeplai mungkin. Jadi orang takut. Ya. Seperti tadi ada yang tanya, apakah kalian sudah Pak Pung? Mungkin yang menerimanya nggak tahu. Pak Pung itu apa? Wah, jangan-jangan nanti saya dikeplai mungkin ya. Diplak-plak-plak gitu. Ya, seperti itu guys. Jadi, dalam berkomunikasi harus dipastikan penerima kalian itu memahami apa yang kalian sampaikan. Kan? Yang kalian sampaikan. Ya, berarti tidak mungkin kalian orang Jawa ada yang ngomong, kalian jawab nggih loh. Mungkin menurut kalian nggih itu kata yang sopan, kata yang apa ya? Kata yang apa ya? Limitnya sopan, halus, tapi penerimanya itu paham nggak? Apakah itu akan nanti menimbulkan gangguan? Mungkin orangnya ngomong nggih, mungkin loh ini kok artinya apa itu ya. Jadi tolong kalian dalam berkomunikasi memberikan perintah ataupun memberikan jawaban harus dipahami penerimanya ya guys. Bisa disampaikan nggak? Seperti itu ya. Contohnya tadi yang tidak tahu Pak Pung, jadi paham. Kalau enggak akan jadi miscommunication, kesalahpahaman ya. Kalau sering dengar ya guys istilah miscommunication, kesalahpahaman. Karena apa? Pengirim memberikan perintah komunikasi yang tidak dapat diterima oleh penerima sehingga menimbulkan miscommunication, sehingga akan menghasilkan suatu gangguan. Gangguan itu bermacam-macam. Pertama mungkin gangguan itu karena lawan bicara kita mungkin gangguan itu bermacam-macam. Bisa dari segi pendidikan, mungkin pendidikan kita tinggi, ngomong ke orang yang pendidikan bawah, kita mungkin ngomong dengan menggunakan bahasa-bahasa intelektual, sedangkan penerimanya tidak paham apa itu. Mungkin contohnya kalian ngomong wah kredit aktiva gitu kan, itu kan di dunia akuntansi, dunia pendidikan itu kan suatu hal yang wajar. Tapi penerimanya paham nggak kredit itu apa, aktiva itu apa, kredit aktiva debat itu apa? Taunya penerimanya kredit itu orang ngasih utang, seperti itu guys. Jadi akan menimbulkan gangguan. Kemudian gangguan juga mungkin kebisingan. Kita ngomong bising suaranya sehingga menimbulkan suatu gangguan. Kemudian juga gangguan mungkin kita seperti ini, kita berkomunikasi tadi pakai OBS, ada gangguan. Saya menyampaikan dengan antusias, tiba-tiba media yang saya pakai penyediaan pesan mengalami gangguan. Jadi akhirnya apa? Tidak bisa tersalurkan kepada penerima, yaitu kalian. Seperti itu guys. Jadi harus diperhatiin siapa lawan bicara kalian. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ya, pengirim atau komunikator mengirimkan dengan cara penyajian pemikiran, yaitu kita ngomong harus apa yang ada di pikiran kita, merupakan produk tujuan organisasi. Halo, kok bisik? Ya ini sedikit banyak gangguan ya guys.
Kemudian ada saluran perantara pesan yang dipakai seperti tadi melalui software, melalui WA, atau melalui surat, atau melalui macam-macam, kemudian penerima. Oke, saya agak lebih cepat sedikit. Komunikasi itu secara tidak langsung terdiri dari bagian, yaitu melalui menggunakan media komunikasi. Kemudian ada komunikasi interpersonal. Interpersonal itu antar pribadi. Mungkin ada komunikasi nonverbal. Nonverbal itu mungkin udah tahu. Nonverbal itu seperti gini guys, saya ngomong sama kamu pakai kedipan mata aja, mungkin orang penerimanya udah tahu, oh dikedipin mata, oh matanya berkedip, ya kan? Apa mungkin apa ya, mungkin kalau orang tua kalian marah ngasihin apa ya, lihat ya guys tangan saya, lihat kan, Ya, Pak. lihat itu kadang itu bentuk komunikasi non verbal, mungkin bentuk selentian apa, kita ngomong lo berisik tangannya cuma gitu kan, nggak perlu ngomong diam atau piye, itu komunikasi non verbal melalui gerakan-gerakan, jadi orang paham apa itu menjadi komunikasi ya. Oke, ini pribadi, sedang, rendah, tinggi. Kalau media komunikasinya paling tinggi itu yang mana? Jadi antara tiga itu ada macam-macam. Melalui tatap muka itu lebih tinggi, ngomong face to face, ya lebih tinggi karena umpan baliknya seketika. Bisa ngomong, bisa tatapan, jadi komunikasi pribadi kelihatan semua. Kemudian yang tinggi sedang itu melalui telepon pribadi ya. Saya telepon kalian, gimana kabarnya? Saya dapat respon. Kemudian melalui surat itu sedang, lambat, umpan baliknya lambat, orangnya bales, kadang balesnya melalui ya bales kalau kalau sempet lah kadang gitu, kalau enggak ya kadang cuma dibaca seperti orang nulis WA, ya kan, kadang ada yang respon ya pak siapa, ada yang cuma diam, jadi terbatas. Ada yang sangat rendah, surat resmi, yaitu orang yang balesin perlu pakai pemikiran, pakai ide lagi. Kemudian yang sangat rendah sekali yaitu pakai yang apa ya, angka yang normal, itu yang rendah sekali, sangat normal. Surat kop biasanya itu akan sangat rendah karena orang balesnya pun juga akan biasanya tidak bisa tepat langsung. Biasanya orang cuma ngomong, wah saya tidak membaca suratnya, bisa seperti gitu-gitu. Yang paling tinggi apa? Bertatap muka. Tatap muka guys. Kemudian ini macam-macam ya, teknologi komunikasi ada macam-macam, yaitu melalui komputer, televisi. Bentar guys, bentar saya powerpointnya agak salah.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan guys. Sebelum kita lanjut, kita baru menyiapkan PowerPoint-nya. Bentar. Oke, kita masuk lanjut. Oh, nggak bisa ya, bentar. PowerPoint-nya. Oke guys, ya kita masuk ini. Fungsi komunikasi itu meliputi pengendalian seperti tadi yang sudah saya bahas, kemudian motivasi. Kita bisa mengendalikan anak buah kita melalui apa? Pengendalian. Melalui komunikasi, diomongin, ya kan? Dia berbuat salah, ya diomongin. Kalau berbuat, ya kita bisa mengendalikan. Kalau tidak ada komunikasi, anak buah tentu akan bersikap seenaknya sendiri. Kemudian bisa memotivasi. PowerPoint Gimana? muncul, Pak. PowerPoint-nya tidak muncul. PowerPoint-nya tidak muncul. Bentar. Ya, begitu guys. Bentar ya guys. Udah, ini muncul nggak guys? Enggak, Pak. Nggak ya, benar-benar Enggak, saya Pak. bentar. Ini muncul guys? Iya, Pak. Muncul ya? Ya, ini Iya, fungsi Pak. pengendalian ya. Muncul. Oke. Ini nggak tahu nih ya, kemudian nanti udah ya menyatakan emosional, informasi. Ini proses. Ya. Ini di dalam komunikasi, di dalam organisasi ada 3 tingkatan, yaitu komunikasi dari arah ke bawah, yaitu arah ke bawah ini seperti gini guys. Mungkin kalau kita bahasa orang Jawa itu kan sering ya komunikasi itu ada tingkatan. Kalau ngomong sama orang tua mungkin harus pakai bahasa kromo, ya kan guys. Kalau ngomong sama anak yang lebih muda di bawah kita, mungkin kita harus pakai bahasa noko. Kalau pakai kromo lucu, ya kan? Kalau ngomong pakai orang tua, pakai bahasa ngoko, dikira nggak sopan, ya. Itu mungkin tingkatan, mungkin yang nggak paham bahasa Jawa, mungkin ya itu kultur ya. Di dalam organisasi ada sebuah budaya. Kalau ngomong sama bawahan itu berbeda, ngomong dengan atasan dan ngomong dengan bawahan itu berbeda. Contohnya begini guys, kita ngomong dari atasan ke bawahan, contohnya seorang pemimpin ngomong ke tingkat bawahan, itu disarankan untuk menggunakan bahasa yang mudah mereka pahami. Jangan ngomong dengan menggunakan bahasa yang tinggi. Contohnya, kalian seorang pendidikan, kalian biasa ngomong tentang aktiva, pasiva, debat, kredit. Bagi mereka paham nggak apa yang mereka omongkan? Takutnya akan jadi suatu gangguan. Mereka paham tidak? Live streaming has stopped. Mereka paham tidak? Seperti gitu. Takutnya akan jadi suatu gangguan. Kalau tidak ya pakai bahasa yang mereka mudah pahami. Tidak peduli dari umurnya ya guys. Mungkin kita lihat bawahan kita umurnya masih udah tua, kita masih muda, kita ngomong yang sopan. Itu kalau di dunia organisasi memang kesopanan diperlukan, tapi lebih komunikasi yang lebih terarah, lebih dia bisa menangkap apa yang kita pesan, yang kita sampaikan. Contohnya bawahan itu mungkin biasanya itu mereka paham dengan menggunakan istilah-istilah yang apa ya ibaratnya ya,
yang mereka mudah dimengerti karena pendidikan mereka rendah. Jadi kalau kita ngomong tentang kredit, bagi mereka akan suatu hal daya tangkap mereka kan berbeda. Kredit itu ya utang. Kalau kita ngomong kredit berarti mungkin kita dikasih utang bagi mereka. Jadi mungkin kita bisa ngomong dengan menggunakan tingkat bahasa yang rendah. Kredit itu uang yang keluar, seperti gitu. Bukan berarti kredit itu utang. Atau mungkin ya seperti kalian kerja, mungkin atasan kalian itu biasa ngomong sama seperti kalian itu kata-kata yang agak kasar karena bagi atasan kalian mungkin berpikir kalian itu lebih paham dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sedikit mungkin agak kasar, yang kurang berpendidikan. Mungkin kalau dalam bahasa Jawa itu kata-kata yang kayak ngoko itu kan kata yang kasar ya guys. Udah makan belum? Ya kan? Udah apa ya? Udah makan belum kan? Ya sudah apa ya? Sudah akan lebih mudah dipahami bagi mereka, ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian kalau komunikasi ke atas, kita ngomong sama atasan kita, bos kita, itu disarankan menggunakan bahasa-bahasa yang berpendidikan, bahasa-bahasa yang berintelektual. Apalagi kalian ini orang kuliahan. Supaya bos kalian tahu, oh, nyata si A ini kuliah juga ya, dia bisa ngomong menggunakan bahasa istilah akuntansi. Tapi harus dipahami juga bos kalian itu paham tidak tentang ilmu akuntansi. Kalau bos kalian tidak paham tentang ilmu akuntansi ya jangan menggunakan istilah-istilah komunikasi akuntansi, sehingga akan menimbulkan suatu gangguan. Kemudian ke atas, komunikasi ke atas itu komunikasi yang sopan, menggunakan intelektual yang tinggi. Contohnya menggunakan kata istilah beliau, seperti itu guys ya. Kalau bawahan itu mungkin kadang kita perlu menggunakan ekspresi yang gimana ya, kasar. Kalau udah kasar mereka mungkin tidak paham, seperti itu guys ya. Kalau lateral itu komunikasi ke rekan kerja kita, komunikasi yang bagaimana yang baik, komunikasi yang tengah-tengah. Jangan pakai komunikasi yang kasar. Kalau kasar nanti kalian akan kehilangan teman. Dipikir loh, kamu tuh siapa kalau ngomong sama aku kayak gitu, aku bukan bawahanmu. Nah, kan mungkin kalian sering ya dengar ya seperti itu loh, kamu tuh siapa, kamu udah gaji saya kok ngomongnya seperti itu. Nah, karena miscommunication ya kan. Jadi komunikasi yang gimana, pakai komunikasi yang tengah-tengah, komunikasi yang santai, jangan pakai komunikasi yang tinggi. Kalau ngomong sama atasan tuh perlu komunikasi yang tinggi, komunikasi yang apa ya, pakai komunikasi yang baku, intelektual, komunikasi ya contohnya seperti kita apa ya, ngoko apa inggil, komunikasi yang intelektual ya guys. Kalau sama lateral saya akan sejawat, komunikasi yang santai biar bisa hangat, seperti hangat. Contohnya seperti gini, ayo bro makan. Ya itu kan komunikasi yang sopan ya. Kalau sama atasan kita manggil bro makan yuk bro, itu komunikasi yang kurang sopan. Mungkin walaupun atasan kita lebih muda daripada kita udah tua, mungkin itu anaknya bosnya atau apa ya kan, lebih muda, kita panggil bro makan yuk bro, itu kurang sopan guys. Kalau sama lateral bisa. Kalau sama bawahan itu nanti dia image kita akan berkurang. Kalau kita manggil yuk bro makan, itu kadang perlu diperlukan komunikasinya seperti itu. Tapi kalau disarankan seorang pimpinan itu perlu menjaga image. Jadi komunikasi pun ingat ya, kita pernah belajar tentang kepemimpinan ya, seorang kepala itu harus ada image, perlu dijaga. Jadi soal bicara pun harus dijaga, harus tahu lawan bicara kita itu siapa, atasan kita, bawahan kita, atau rekan sejawat kita. Kita harus pakai posisi yang tepat. Kalau yang tidak tepat akan lucu. Kalau yang tidak tepat akan bisa menimbulkan masalah. Seperti tadi ngomong sama rekan, tapi seperti ngomong seperti bawahan, akan menimbulkan pertengkaran. Kalau kita ngomong sama rekan pakai bahasa yang tinggi seperti ngomong ke atasan, akan menimbulkan satu yang lucu ya. Seperti mungkin di dunia, bagi orang Jawa mungkin kan paham, ngomong sama temennya kok ngomong pakai
bahasa kromo, didengarkan lucu, seperti itu guys ya. Sampai di sini ada pertanyaan guys? Kok nggak ada suaranya? Tidak, Pak. Ada ya, ya Tidak, gitu Pak. guys. Kita itu belajar ilmu komunikasi. Kita harus bisa berkomunikasi. Ingat, kalian itu nanti setelah lulus diharapkan kalian itu memegang jabatan bukan sebagai level bawah, tapi minimal sebagai middle ya. Seorang middle itu perlu komunikasi. Makanya di tempat kuliah kalian perlu belajar ilmu komunikasi. Kalau salah pun tidak masalah. Komunikasi organisasi terdiri dari 3 tipe. Pertama, komunikasi rantai. Contohnya seperti kalian lihat di polisi ya, pangkat yang lebih tinggi ngasih perintah ke bawahannya. Kemudian bawahannya, manajernya ngasih perintah ke bawahannya, nggak bisa langsung. Contohnya seperti gini, sering dipakai di dunia militer. Kamu lakukan ini ya, misalnya ini kan ada corona, mungkin atasannya ngomong jalannya ditutup ya, itu mungkin perintah atasannya. Kemudian ke level kedua dia ngomong siap dan laksanakan. Nah, tapi kan dia tidak melaksanakan, dia ngomong ke bawahnya perintah dari atasan jalan ini harus ditutup, laksanakan segera. Nah, bawahnya siap laksanakan, bawahnya bergerak, tapi atasannya tidak ngomong ke bawahan langsung. Kemudian komunikasi roda ini seperti ini, atasan bisa ngomong ke bawahan langsung. Seperti ini kan rantai kan terpisah-pisah ya guys. Ini siap dan laksanakan, baru dilaksanakan. Ini bisa ngomong ke bawahan, bisa ngomong atasan juga ngomong ke dia ke level kedua. Sayang nih tidak bisa lihat kursor saya, tapi atasan juga bisa ngomong ke bawahannya. Kalau ini yang paling ini bisa timbal balik semua. Kalau di organisasi antar divisi bisa, dari bawahan ngomong ke atasan bisa, ngomong ke antar divisi juga bisa. Ini yang saluran Pak, ibaratnya apa ya, seluruh saluran ya. Ini yang pakai tergantung organisasinya, organisasi yang bagaimana, pemimpinnya pemimpin yang bagaimana, atau pemimpin yang jaim, tidak pengen ditemui orang, tidak pengen tahu semua orang, tidak pengen tahu, tidak pengen bisa berkomunikasi dengan dia, mungkin perlu pakai rantai. Karena kalau bisa nanti akan repot, orang berkomunikasi ke dia semua minta pinjaman kan, kelas bawah bos pinjam ya, jadi mungkin cuma orang-orang tertentu yang bisa berkomunikasi dengan dia. Seperti itu guys, hanya orang-orang tertentu yang mungkin punya nomor handphonenya dia. Nomor handphone pemimpin tidak boleh disebarkan luas. Yang rantai ini ya kan, yang roda orang-orang tertentu yang punya nomor handphonenya. Seperti itu, yang orang-orang yang dekat dengan pemimpin bisa berkomunikasi. Kalau ini seluruh saluran, mungkin pemimpin ini bisa membuka saluran komunikasi, mungkin melalui apa saja, melalui media atau melalui apa, mungkin nomor handphonenya mudah diketahui oleh semua orang. Semua orang bisa berkomunikasi langsung. Mungkin kalau kalian kerja bisa lihat pemimpin kalian tipe yang bagaimana, suka komunikasi lewat bagaimana tipenya. Apakah dia suka membagikan nomor handphonenya atau tidak, salah satunya. Atau mungkin dari media sosialnya mereka protek anak buahnya nggak boleh join, seperti itu. Anak buahnya nggak boleh ngomong langsung berkomunikasi dengan dia. Kalau ngomong langsung berkomunikasi harus melalui pimpinan satu tahap di atasnya, mungkin supervisornya langsung, baru boleh ngomong dulu ketua koordinasinya, nanti ketua koordinasinya yang menyampaikan langsung ke atasannya. Sampai di sini paham guys? Ada pertanyaan?
Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Kemudian kita lanjut ya. Ini yang sering-sering terjadi di organisasi, yaitu kabar selentingan. Sering ada gosip atau terkenal dengan gosip, semakin digosok semakin sip, yaitu antara lain jaringan komunikasi informal dalam sebuah kelompok disebut jaringan selentingan, biasanya terbentuk dari organisasi informal rekan-rekan sejawat. Kemudian kabar selentingan dari para rekan mengenai sebuah perusahaan memiliki pengaruh yang penting. Misalnya kabarnya seperti gini, digosipin ya, ini sangat berbahaya. Mungkin si A itu apa ya bos, si A itu si A itu sakit, mungkin seperti itu. Anak buahnya ngomong, wah pemimpin sakit, kita tidak ada yang mengawasi, ya seperti itu, padahal itu tidak sakit, seperti itu. Atau mungkin seperti ini ya, saat ini banyak sekali kabar-kabar selentingan, karena itu komunikasi sangat diperlukan. Perusahaan ini mau bangkrut karena corona, ya kan, karyawannya jadi sangat ketakutan. Kalau dikatain perusahaan mau bangkrut, gimana karyawannya bisa menyelamatkan diri masing-masing? Itu sangat berbahaya guys. Udah, daripada nanti bangkrut, nanti tidak dapat pesangon, di PHK, mulai cari-cari pekerjaan, jadi kinerjanya tidak bisa maksimal, seperti itu. Kemudian kabar selentingan itu juga sangat berbahaya, karena itu komunikasi sangat diperlukan. Seorang atasan harus sering berkomunikasi dengan bawahannya, memberikan informasi yang jelas. Nih guys, komunikasi yang sering dilakukan dalam organisasi, yaitu melalui rapat. Ya, mungkin kalian udah kerja, sering-sering ada rapat, ya kan? Kemudian mungkin saat ini kena corona, video conference. Kemudian video conference itu juga bentuk pengawasan. Orangnya ada nggak? Melalui video ya, tatap muka itu tingkatnya lebih tinggi. Seperti gini pun saya tanya, yang jawab cuma 1-2 orang, yang lainnya kemana? Sedangkan yang online 6 orang. Apakah pada tidur semua atau cuma ya adalah di onlinein sambil ngerjain yang lain, seperti itu guys. Kemudian ada yang namanya telepon itu macam-macam, bisa melalui WA, SMS. Ini ya, komunikasi melalui tulisan itu bermacam-macam. Bisa melalui pesan singkat, blog, dan lain dan sebagainya. Nah ini ya, kita komunikasi nonverbal. Seperti tadi yang sempat saya bahas sedikit, komunikasi nonverbal itu dari gerakan, tapi itu sangat efektif. Mungkin seperti kalian dimarahi orang tua, mungkin cuma sangat efektif. Mungkin orang tua marah, mau tangannya nunjukin mau nyontek, mungkin orang udah ketakutan. Itu komunikasi nonverbal, itu sangat efektif daripada ngomong tak sentek ya, agak sulit, ya kan? Dengan wajah, mungkin pemimpinnya masang wajah cemberut, wah itu menandakan pemimpinnya ini marah karena jadi sangat efektif. Jadi anak buahnya tahu daripada ngomong saya ini sedang marah ya, kan lucu guys, ya kan? Mungkin dengan masang wajah cemberut, mungkin tahu pemimpinnya sedang marah, jangan dekat-dekat, jangan bad moodnya baru jelek, jangan dekat-dekat, hati-hati, ya kan? Seperti itu guys, itu komunikasi nonverbal. Ya, seperti kalian itu lebih efektif, ya, seperti diam, tangannya di mulut aja, bisa mudah dipahami oleh semua orang. Ini guys, dalam komunikasi pakai saluran yang sempurna itu bagaimana? Memilih metode komunikasi yang bagus itu bagaimana? Perlu dipakai.
kesempurnaan saluran metode komunikasi. Contohnya kalau ngomong sama orang Jawa ya mungkin lebih efektif pakai bahasa Jawa. Oke, nawari orang lebih lebih berkena, lebih mengena. Kalau bukan orang Jawa, kalau kita ngomong pakai bahasa Jawa, kita ngomong sampean capek, orangnya belum tentu mudeng. Saluran-saluran itu macam-macam ya. Mungkin dari bahasa, mungkin dari pendidikan, kita ngomong pakai bahasa intelektual, orangnya ternyata bukan dari ilmu akuntansi. Tiba-tiba kita ngomong debat kredit, orangnya bukan ilmu akuntansi, kita akan jadi miskomunikasi. Jadi itu harus diperhatiin. Kemudian metode komunikasi itu macam-macam, mungkin bisa melalui surat, melalui pengumuman. Efektifnya itu yang mana? Kalau saya ngomong melalui satu persatu capek. Misalnya saya punya anak buah 100 orang, saya ngomong berkali-kali ping 100, bisa duet lambenya. Caranya gimana? Mungkin saya pakai pengumuman, saya tulis di kertas, saya tulis di di pengumuman, mungkin saya tulis di billboard atau di mana, saya tempel, semua orang saya perintahkan untuk membaca, itu jauh lebih efektif gitu guys ya. Jadi dilihat salurannya itu yang bagaimana. Kalau harus tatap muka 100 orang tatap muka, mungkin 1 hari belum tentu selesai. Ini ya. Kemudian komunikasi yang persuasif, yaitu pemrosesan otomatis yang dikendalikan. Kemudian tingkat ketertarikan. Kemudian pengetahuan sebelumnya. Contohnya seperti gini. Nah, tingkat ketertarikan contohnya saya itu contohnya tidak hobi main game. Diajakin ngomong main game, tentu saya tidak akan tertarik. Ya seperti itu guys. Tidak ada sangkut pautnya dengan saya tidak akan tertarik. Jadi kita komunikasi yang persuasif yaitu kita harus melihat tingkat ketertarikan. Orang ini tertarik nggak kalau diajak ngomong ini? Itu guys, seperti itu. Kemudian pengetahuan sebelumnya, orang ini mempunyai pengetahuan nggak sebelumnya? Saya ngomong pakai bahasa Inggris, orang itu punya pengetahuan nggak? Bisa ngomong bahasa Inggris tidak? Seperti itu. Ya, contohnya saya ngomong pakai bahasa Jawa, mungkin saya ngomong pakai bahasa yang halus tadi, kamu sudah pakpung belum? Ya kan? Itu kan suatu bahasa Jawa yang halus. Orangnya tidak paham pakpung itu apa, ya kan? Mungkin saya ngomong kamu sudah sudah mandi belum, mungkin lebih paham, ya kan? Ya itu pengetahuan sebelumnya. Mungkin saya ngomong tergantung kamu sudah dahar belum, orangnya bingung dahar itu apa. Kalau saya ngomong kamu sudah makan belum, sudah makan belum, mungkin paham. Itu guys. Kemudian ada kepribadian orang itu bermacam-macam. Ada orang yang berkomunikasinya secara pelan. Kemudian ada orang yang berkomunikasi ya seperti saya ini latihan guys, berkomunikasi menggebu-gebu supaya mahasiswanya semangat. Makanya saya harus ngomongnya semangat gitu guys. Kepribadian orang ada komunikasi yang ketemu orang ini sukanya ngeluh, kepribadiannya karena dia melankolis. Kemudian karakteristik pesannya seperti tadi ya guys, kita ngomong ke atasan, ke bawahan, sama menengah itu bagaimana. Oke, mungkin kalau ke bawahan mereka lebih paham menggunakan kata-kata yang sedikit kasar seperti tuku mangan, lu lebih paham. Kalau kita ngomong kita mungkin ngomong pakai bahasa Inggris, please buy food, mereka bingung yang disuruh apa tuh, ngomongnya apa tuh. Kita ngomong tuku mangan, mungkin lebih paham. Seperti itu ya guys.
Kemudian ini hambatan-hambatan yang efektif dalam komunikasi, yaitu penyaringan. Ini hambatan-hambatan yang sering kita hadapi dalam komunikasi, yaitu penyaringan. Penyaringan itu macam-macam, mungkin dari tingkat pendidikan, dari tingkat apa. Kemudian emosi. Ya, emosi itu hambatan-hambatan. Contohnya orang itu biasa ngomong keras, orang ngomong keluar. Orang mikir, wah ngomongnya keras, itu orangnya marah. Mungkin kalian orang Jawa suka ngomongnya pelan-pelan, halus, sedikit agak gimana ya, ditarik. Kalau ngomong iya, nggih, ada ibaratnya kayak lagu itu kayak ditarik, ya kan, itu perilaku orang Jawa. Tiba-tiba bos kalian mungkin orang orang Batak atau mungkin orang yang suka ngomong sedikit agak keras, wah bosnya galak. Belum tentu guys. Atau mungkin orang Chinese yang suka ngomong agak sedikit keras, seperti itu. Kemudian bahasa pertama harus dipahami. Bahasa itu macam-macam, ada kultur. Kemudian kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Kemudian bahasa yang mudah dipahami, intinya ya. Contohnya bahasa yang mudah dipahami, contohnya mungkin bos kalian orang luar negeri, diajari ngomong, bos kalian cuma pahamnya bahasa Indonesia, karena kalian mungkin ngomong sama orang luar, saya jawab pakai bahasa pakai bahasa Jawa, saya jawab nggih Pak, nggih. Bos kalian nggak paham nggih itu apa. Ya, seperti tadi. Ya, jadi akan ada hambatan-hambatan dalam komunikasi. Kemudian ada keheningan. Ada keheningan ini seperti gini, ngomong sambil pelan-pelan. Kemudian ngomong sambil pelan-pelan, keheningan itu bermacam-macam, guys. Mungkin ngomong pakai bahasa isyarat, itu juga keheningan. Mungkin beda. Orang mungkin ada yang paham itu, seperti gini, orang di Indonesia paham itu tanda marah. Ya, tangannya, lihat ya guys. Itu orangnya marah. Tapi ada juga ngomong, itu bapaknya itu nunjuk, kan? Ya. Kemudian hambatan dalam komunikasi, berbohong. Sekali berbohong, biasanya orang akan ketahuan, ini berbohong. Kemudian ada lagi, ini omongannya tadi ini A, sekarang kok B, akan jadi hambatan dalam komunikasi. Kebohongan. Ya, ini ya guys. Implikasi-implikasi global. Pertama, hambatan budaya. Seperti tadi, kalau orang Batak suka ngomongnya keras, orang Jawa sukanya ngomongnya pelan. Bagi orang Batak mungkin ngomongnya keras, orang Jawa itu ngomongnya pelan, nggak dengar, ya kan? Karena bagi orang Batak ngomong keras itu suatu hal yang biasa. Bagi orang Jawa, orang Batak itu sukanya marah-marah, tapi ya enggak betul ya. Maaf ya kalau di sini ada orang Batak enggak, guys? Ya, atau mungkin orang mana. Kemudian konteks budaya. Kemudian seperti tadi, konteks budaya. Ada budaya-budaya yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam berkomunikasi. Ada banyak. Contohnya, saya agak lupa. Contohnya gini, kalau di orang Chinese, kalau mungkin orang Indonesia, kalau makan itu nggak boleh ngomong. Ya, pernah dengar ya guys? Kalau makan ya makan, nggak boleh bicara, ya kan? Kalau makan sambil bicara, nggak sopan, dikirain tidak beretika. Kalau di orang Chinese, kalau ada permasalahan atau apa, seperti saya kan orang Chinese, ya kalau bisa diselesaikan di meja makan. Jadi
sambil perutnya keisi, jadi pikirannya lebih tenang, ngomongnya lebih santai, seperti itu. Kemudian ada pedoman kebudayaan itu sama seperti itu guys. Mungkin juga kalian pun juga sama dalam berkomunikasi, mungkin ngomong sama atasan itu mungkin harus duduk dulu, jangan ngomong sambil atasannya atasannya duduk, kalian berdiri, kemudian kalian ngomong, mungkin tergantung konteksnya ya guys, mungkin kalian marahin atasannya seperti itu. Begitu juga sebaliknya, kalau mungkin yang sopan bagaimana, mungkin duduk bersama baru ngomong, seperti itu. Budayanya berbeda-beda, jadi kalian harus mempelajari. Mungkin kalau di Ungaran kalian kerja di mana, pemimpinnya bagaimana, harus dipelajarin. Ingat, kita komunikasi ke atas harus menyesuaikan atasan kita tuh bagaimana, orang berpendidikannya apa, kita berusaha menyesuaikan. Oh, orang ini orang bahasa Inggris, orangnya pintar bahasa Inggris, saya bisa kok ngomong bahasa Inggris, ya nggak ada salahnya kalian ngomong sama atasan pakai bahasa Inggris. Mungkin itu sebagai nilai promosi kalian, seperti itu. Oh, atasan saya dari luar negeri, saya hebat bahasa Inggrisnya, saya ngomong pakai bahasa Inggris, seperti itu guys. Sampai di sini ada pertanyaan guys? Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Halo? Nggak ada. Yang kurang jelas di mana? Sudah jelas. Oke, kalau udah jelas saya tanya ke kalian. Yang kalian pelajari hari ini apa yang dapat tentang ilmu komunikasi? Halo. Berbicara dengan atasan dan bawahan. Selain itu apa lagi? Dan rekan sejawat ya, ingat ada 3. Kalau kalian kerja, ada atasan, ada bawahan, ada teman kerja. Jadi kalau ngomong, lihat posisinya. Ngomong sama temennya, ngomong pakai bagaimana, atasan bagaimana, kalau ngomong pakai bawahan itu bagaimana ya. Walaupun bawahan kalian orang tua, ingat dalam organisasi memang kita perlu pakai kesopanan, tapi tingkatannya itu pakai jabatan ya. Walaupun atasan kalian masih muda, mungkin masih anak bose, mungkin lulusan sekolah, kalian lebih tua, tetap pakai bahasa yang sopan. Oke, seperti itu. Selain itu siapa lagi selain April? Siapa nih yang dapat apa? Ayo, yang lain mana ini? Masa cuma April aja? Agita dapat apa? Ira dapat apa? Ira? Jihan dapat apa? Waduh. Kalian kok diam semua? Ingat di kelas saya itu penilaian nggak cuma UAS, tapi juga keaktifan. Oke deh. Oke. Saya jadi capek ngajarnya. Oke deh, jelas semua ya. Kalau nggak jelas silahkan WA. Nanti saya kirimin materinya. Ya guys. Dipelajarin. Kalau nggak jelas silahkan WA saya ya guys. Iya Pak. Ya oke. Iya, Pak. Terima kasih guys. Iya. Iya. Ya.